Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai. Nah, jadi di sini saya akan memberi sedikit pemahaman tentang kurikulum. Sejarahnya, kurikulum telah ada di Indonesia sejak prakemerdekaan atau saat kita sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Mereka dengan sengaja menetapkan standar kurikulum yang berupaya untuk menjadikan pribumi pekerja yang berkasta rendah. Pada tahun 1892, terdapat dua macam sekolah yang didirikan oleh Belanda. Yang pertama, sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang kedua, sekolah kelas 1 untuk anak pegawai Hindia Belanda dengan lama pendidikan awalnya 4 tahun, lalu 5 tahun, lalu 7 tahun. Ketika penjajahan beralih dari Belanda ke Jepang, semua sistem yang telah ditetapkan oleh Belanda dirubah dan tidak ada tertinggal sama sekali menjadi sekolah rakyat yang disebut Kokumin-Gakko. Nah, pada masa pasca kemerdekaan, Indonesia telah memiliki struktur dan pemerintahan yang sah dan mulai disahkan kurikulum pertama pada tahun 1947 yang disebut Rencana Pelajaran 1947 yang lebih menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan setara dengan negara lain. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami evaluasi. Pada tahun 1952, kurikulum sebelumnya mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran yang kemudian disebut Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kita beralih pada kurikulum tahun 1984 yang mengusung proses skill approach dan menggunakan konsep CBS yang secara teoritis adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara maksimal pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah mengetahui beberapa kurikulum pasca kemerdekaan, dapat kita lihat perubahan dan evaluasi yang membaik dari kurikulum di Indonesia. Berlanjut pada era reformasi, terdapat KBK tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 dianggap sebagai penggebrak perubahan pesat pada sistem dan standar pendidikan di Indonesia dengan mengubah metode belajar dengan menerapkan agar guru bukan satu-satunya sumber pelajaran dan siswa diharapkan kritis serta aktif. Kurikulum sendiri muncul pada tahun 1829 di Skotlandia dan dipakai 1 abad kemudian oleh Amerika. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurir, yang berarti berlari di lapangan. Kurikulum adalah suatu arena pertandingan, tempat siswa bertanding untuk menguasai suatu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian diploma, ijazah, atau gelar kesarjanaan. Pengaruh definisi ini sangat besar dan bertahan lama di dunia pendidikan, sehingga menentukan orientasi kurikulum di hampir semua negara di dunia. Dari definisi tersebut, dapat kita ambil 2 hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh ijazah. Kita berlanjut kepada fungsi kurikulum. Kalau bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kalau bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam supervisi atau pengawasan. Jika bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya pendidikan di Indonesia. Bagi siswa, kurikulum
berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Tujuan kurikulum harus mengenai urusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menerima program tersebut. Terdapat 3 jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Yang kedua, kurikulum aktual. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Nah, kita fokus dulu pada yang pertama. Yang pertama, kurikulum ideal, yang merupakan kurikulum yang diharapkan dapat menjadi pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tertulis atau kurikulum formal. Contohnya, konsep CBS yang telah ditetapkan dan ditulis pada kurikulum 1984 yang akan menjadi pedoman bagi guru pada masa itu. Yang kedua, ada kurikulum aktual, yang berarti kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum aktual ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum ideal. Kurikulum aktual dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna disebabkan karena standar dan sekolah memiliki prasarana yang lengkap dan seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan standar kurikulum ideal. Contohnya, pada sekolah yang bertaraf internasional, tentu saja terdapat sarana dan prasarana yang lengkap dan mereka dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan standar kurikulum seperti jika olahraga harus berenang di kolam renang dan harus menguasai beberapa teknik dalam berenang seperti teknik kupu-kupu dan lain-lain. Jika pada sekolah di daerah 3T tentu saja kan tidak dapat tercapai dan terlaksana kegiatan tersebut, maka kurikulum aktual tidak dapat mencapai kurikulum ideal. Meskipun bisa dijelaskan secara materi, tapi kita butuh prakteknya. Tuh. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan sebelumnya. Artinya perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Contohnya ya, mungkin pada saat guru menjelaskan alasan kenapa udara terasa panas saat mendung dan tiba-tiba langit mendung dan kita merasakan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kita merasakannya secara nyata dan itu merupakan kurikulum tersembunyi. Peranan kurikulum. Ada 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokok dan krusial. Yang pertama, peranan konservatif, menafsirkan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang mengandung makna, membina perilaku peserta didik. Sekolah sebagai lambang sosial sangat berperan dalam memengaruhi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi, kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Seperti misalnya pada pelajaran seni budaya, siswa diharuskan menguasai salah satu gerakan tari dari daerahnya masing-masing. Seperti adat Batak yaitu tortor, adat Minang, tari piring, dan lain-lain. Kedua, peranan kreatif. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang maupun masa mendatang. Yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.
sebagai calon guru kita harus mengetahui ya apa saja peran guru di dalam kurikulum. Nah, yang pertama, sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Tetapi di sini guru hanya sekedar sebagai pengajar yang menjalankan tugas rutin sebagai guru. Nah, yang kedua, guru sebagai adapter. Adapter, bisa kita lihat adapter diambil dari kata adapt, adaptasi, sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada peran guru sebagai developer. Di sini, guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan, isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga harus menentukan strategi atau metode belajar yang harus dikembangkan serta harus pasti keberhasilannya gitu. Selanjutnya, peran guru sebagai peneliti kurikulum atau curriculum researcher, yang berarti guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Jika berbicara tentang kurikulum, kita harus tahu fondasi atau landasannya. Nah, landasan kurikulum ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial dan teknologis. Selain mengetahui fondasinya, kita juga harus mengetahui prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip dalam pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efektivitas. Yang kelima, prinsip efisiensi. Kalau udah tahu landasan sama prinsipnya, kita juga harus tahu apa aja sih komponen-komponen pada tubuh kurikulum. Yang pertama, terdapat tujuan. Tujuan apa yang hendak dicapai? Yang kedua, ada bahan ajar. Bagaimana memilih pelajaran yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada proses belajar mengajar, tentang bagaimana bahan disajikan agar efektif dan dapat sampai kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi atau penilaian untuk mengetahui efektivitas dari proses belajar mengajar yang telah kita lakukan. Menurut saya, jika salah satu dari 4 unsur tersebut tidak tercapai, maka tidak akan tercipta pula pengembangan kurikulum yang efektif. By the way, ada yang tahu kenapa udara terasa panas saat mendung? Bisa komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe. Saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, lebihnya jadiin bonus. That's all. Thanks for watching.